yang isinya adalah memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Kenapa adanya putusan MK ini dikeluarkan ketika saat menjelang pemilu tahun 2024? Apakah dengan adanya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini menjadi 5 tahun menjelang pemilu tahun 2024, apakah ada maksud lain? Apakah ada maksud untuk menjegal pihak lawan dalam pemilu tahun 2024? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel. Sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Kali ini kita akan membahas mengenai putusan MK yang baru saja dikeluarkan kemarin, yang isinya adalah memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Putusan ini tentu menjadi pertanyaan dikarenakan yang pertama, gugatan ini diajukan oleh seorang yang bernama Nurul Gufron. Nurul Gufron ini merupakan salah satu dari anggota KPK, jadi merupakan salah satu dari pimpinan KPK. Apakah adanya gugatan dari salah satu pimpinan KPK ini tidak merupakan konflik interest atau ada kepentingan pribadi dengan gugatannya ini? Kemudian sahabat-sahabatku yang berikutnya, pada awalnya gugatan itu adalah permohonan Nurul Gufron meminta kepada MK untuk menambah syarat dari usia sebagai pimpinan KPK dari 49 menjadi 50 tahun. Tapi pada saat perbaikan permohonan ditambah menjadi permohonan adanya penambahan masa jabatan dari para pimpinan KPK. Kemudian selanjutnya sahabat-sahabatku, kenapa adanya putusan MK ini dikeluarkan ketika saat menjelang pemilu tahun 2024 dan menjelang saat berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang harusnya berakhir pada Desember tahun 2023, tapi dengan adanya putusan MK ini maka akan berakhir pada bulan Desember tahun 2024. Sebelum dilanjut, saya bacakan dulu tulisan dari Kumparan News pada tanggal 26 Mei tahun 2023 yang berjudul Imbas Vonis MK, masa jabatan Firly Bahuri dan kawan-kawan diperpanjang hingga tahun 2024. Nah, sahabat-sahabatku, di KPK itu ada pimpinan KPK, ada 5 orang. Yang pertama ketuanya yaitu Firly Bahuri, kemudian wakil ketuanya Nurul Gufron, kemudian pimpinan KPK merangkap anggota yaitu Alexander Marwata, kemudian Lili Pintauli Siregar, dan Nawawi Pololango. Nah, sahabat-sahabatku, kelima pimpinan KPK ini bertugas selama 4 tahun. Selanjutkan dulu, MK mengabulkan gugatan mengenai masa jabatan pimpinan KPK. Kini masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi 5 tahun. Gugatan ini diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Awalnya ia hanya menggugat Undang-Undang KPK, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, soal batas usia sebagai syarat menjadi pimpinan KPK. Pada awal mendaftar gugatan, hanya perihal batas usia yang dipermasalahkan Gufron. Belakangan,
Saat perbaikan permohonan, ia menambahkan soal masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Dalam putusannya, MK mengabulkan seluruh permohonan Gufron, baik soal batas usia maupun masa jabatan. Yaitu, sahabat-sahabatku, di awalnya itu adalah hanya meminta permohonan tentang perpanjangan usia syarat menjadi pimpinan KPK. Kemudian ditambahkan pada saat perbaikan permohonan, yaitu meminta perpanjangan masa jabatan KPK jadi menjadi 5 tahun. Nah, sahabat-sahabatku, kenapa pimpinan KPK itu harus 4 tahun, beda dengan lembaga lain? KPU, DPR, semuanya itu 5 tahun, tapi KPK hanya 4 tahun. Falsafahnya adalah KPK ini adalah lembaga independen, bebas dari intervensi semua pihak, maka masa jabatannya itu adalah 4 tahun. Dimungkinkan karena sekarang itu KPK itu menjadi lembaga eksekutif, maka mungkin mereka ingin minta disamakan jabatannya itu adalah 5 tahun. Nah, sahabat-sahabatku, ada pertanyaan, apakah dengan adanya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini menjadi 5 tahun menjelang pemilu tahun 2024, apakah ada maksud lain? Apakah ada maksud untuk menjegal pihak lawan dalam pemilu tahun 2024? Hal ini bisa kita sampaikan mengingat rekam jejak saat ini KPK sangat rajin ingin mentersangkakan salah satu calon presiden dengan adanya Formula E. Apakah dugaan ini betul? Mudah-mudahan dugaan ini tidak benar. Sehingga pemilu nanti, pemilu tahun 2024 diikuti oleh semua anak bangsa, semua warga negara Indonesia yang punya kemampuan. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.